Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya and welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita akan belajar secara quick lesson mengenai bangun ruang sisi lengkung. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan buku dan alat tulis kalian, kemudian nanti catat hal-hal penting yang akan disampaikan di dalam video ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi bangun ruang sisi lengkung. Jadi, bangun ruang sisi lengkung adalah suatu kelompok bangun ruang yang memiliki sisi melengkung, memiliki selimut, atau memiliki permukaan bidang. Kelompok bangun ruang yang memiliki sisi lengkung adalah tabung, kerucut, dan bola. Nah, kelompok-kelompok ini kita tidak asing mendengarnya dan juga kita sudah tahu bentuk-bentuk dari ketiga kelompok tersebut. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai tabung terlebih dahulu. Jadi tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Di sini ada gambar. Yang pertama adalah mengenai gambar tabung. Yang kedua adalah mengenai gambar jaring-jaring tabung. Di sini kita lihat mengenai gambar tabung dulu. Dilihat dari definisi tabung, bahwa tabung itu dibentuk oleh dua buah lingkaran yang identik sejajar. Berarti dua buah lingkaran itu adalah sebagai alas dan sebagai tutup tabung. Dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Nah, ini adalah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Persegi panjang ini dinamakan sebagai selimut tabung. Contoh benda yang menyerupai tabung dalam kehidupan sehari-hari adalah pipa, lilin, kaleng susu, tong sampah, dan lain-lain yang berbentuk tabung seperti ini. Kemudian, bagaimana cara mencari luas tabung? Jadi, luas tabung ekuivalen dengan jumlah semua luas bangun penyusun dari jaring-jaring tabung. Nah, jaring-jaring tabung terdiri dari dua lingkaran dan satu persegi panjang. Jadi ini merupakan sebuah jaring-jaring tabung, di mana yang bawah itu adalah alas yang berbentuk lingkaran dan yang atas adalah tutup yang berbentuk lingkaran. Kemudian persegi ABCD itu merupakan selimut tabung. Sehingga luas tabung sama dengan luas jaring-jaring tabung. Berarti kita diminta untuk mencari yang pertama luas alas, yang kedua adalah luas tutup, yang ketiga adalah luas selimut tabung. Maka L sama dengan 2 kali luas lingkaran ditambah luas ABCD. 2 kali luas lingkaran, di sini memiliki dua lingkaran, maka 2 kali luas lingkaran ditambah luas ABCD atau luas selimut tabung. Maka luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat ditambah panjang AB dikali dengan panjang BC. Ingat ini, panjang AB adalah keliling lingkaran dan panjang BC itu merupakan tinggi tabung. Keliling lingkaran itu rumusnya adalah untuk mencarinya 2πr. Maka luas tabung sama dengan 2πr kuadrat ditambah 2πr kali T. Atau bisa kita tulis menjadi seperti ini. L sama dengan 2πr dikalikan dengan R plus T. Lalu yang kedua adalah mengenai volume tabung. Volume tabung adalah hasil perkalian dari luas alas tabung dengan tinggi tabung. Bisa kita lihat, nah, luas alas tabung atau lingkaran yang ada di bawah itu berbentuk lingkaran. Maka untuk mencari luas alasnya, gunakan rumus mencari luas lingkaran yaitu VR kuadrat. Maka untuk mencari volume tabung adalah luas alas dikali dengan tinggi. Luas alas itu rumusnya adalah VR kuadrat dikali dengan T. Kemudian bangun ruang sisi lengkung selanjutnya adalah kerucut. Kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang dapat dibentuk dari tabung dengan mengubah tutup tabung menjadi titik. Titik tersebut biasanya disebut titik puncak. Kerucut memiliki dua sisi, yaitu satu sisi datar dan satu sisi lengkung. Nah, bisa kita lihat titik puncaknya berada di sini. Ini merupakan titik puncak. Kerucut memiliki dua sisi, yaitu sisi datar. Sisi datar itu adalah ini, alasnya, dan satu sisi lengkung. Sisi lengkungnya merupakan ini. Ya, ini merupakan sisi lengkung. Dan kerucut merupakan limas
dengan alas berbentuk lingkaran. Jika limas kan alasnya berbentuk persegi atau persegi panjang, maka kerucut ini alasnya berbentuk lingkaran, yang membedakan dari segi alasnya saja. Kemudian, bagaimana cara mencari luas kerucut? Luas permukaan kerucut itu ekuivalen dengan jumlah semua luas bangun penyusun dari jaring-jaring kerucut. Jaring-jaring kerucut terdiri atas satu lingkaran dan satu selimut yang berbentuk juring. Nah, juring itu yang berbentuk juring ABC, ya berarti juring ABC. Panjang AC itu dinamakan garis pelukis yang disimbolkan dengan simbol S. Di sini hal yang harus kita ingat adalah untuk mencari S itu menggunakan rumus Pitagoras. Maka S sama dengan akar dari jari-jari kuadrat, jari-jari kerucut, pangkat 2 dikali dengan tinggi kerucut. Sehingga luas kerucut sama dengan luas lingkaran ditambah dengan luas juring. Nah, luas lingkaran adalah VR kuadrat, sedangkan luas juring ABC itu adalah VRS. S ini didapatkan dengan cara rumus Pitagoras seperti ini. Kemudian, ini dapat kita tulis seperti ini, L sama dengan PR dikalikan dengan R plus S. Atau kita juga dapat menulis seperti ini, L sama dengan PR dikalikan R plus akar R kuadrat plus T kuadrat. Kita bisa menggunakan rumus yang atas, jika S-nya diketahui. Kita bisa menggunakan rumus yang bawah jika S-nya belum diketahui. Yang diketahui hanya jari-jari dan tingginya saja. Berarti kita menggunakan persamaan atau rumus yang bawah, yaitu yang L sama dengan PR dikalikan R plus akar R kuadrat plus T kuadrat. Selanjutnya adalah bagaimana cara untuk mencari volume kerucut. Jadi, volume kerucut adalah 1/3 bagian dari volume tabung dengan jari-jari dan tinggi yang sama atau dapat dirumuskan sebagai berikut. Volume kerucut sama dengan 1/3 luas alas dikali tinggi. Maka, V sama dengan 1/3 Pi R kuadrat kali T. Selanjutnya, bangun ruang sisi lengkung yang ketiga adalah bola. Bola adalah bangun ruang sisi lengkung yang dari tak hingga lingkaran yang memiliki jari-jari sama panjang dan berpusat pada titik yang sama. Bola hanya memiliki satu sisi yang merupakan sisi lengkung. Bola dapat dibentuk dengan memutar atau merotasi setengah lingkaran sebesar 360 derajat dengan diameter sebagai sumbu rotasinya. Nah, ini merupakan gambar daripada bola. Dan ini merupakan sisi lengkung. Bola hanya memiliki satu sisi yang harus kita ingat, yang merupakan sisi lengkung. Sisi lengkungnya adalah ini. Lalu bagaimana cara untuk mencari luas bola? Nah, luas permukaan bola adalah sama dengan 4 kali luas lingkaran. Yang kita tahu untuk mencari luas lingkaran adalah VR kuadrat. Yang memiliki jari-jari yang sama atau dapat dituliskan sebagai berikut. L sama dengan 4 PR kuadrat. Kemudian selanjutnya adalah untuk mencari volume bola. Volume bola adalah hasil kali 4/3 pi dengan pangkat 3 jari-jari bola tersebut. Maka rumus untuk mencari volume bola adalah V sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Di sini nilai daripada pi adalah 3,14 atau yang kedua adalah 22/7. Kita bisa menggunakan nilai pi 3,14 ini di luar dari jari-jari yang kelipatan 7. Maka bisa kita menggunakan pi-nya itu 3,14. Kita juga bisa menggunakan nilai pi yang 22/7 yang ini, asalkan syaratnya adalah jari-jarinya itu merupakan kelipatan 7 agar kita mudah mencoretnya dengan penyebut ini. Nah,
di sini ada sedikit rangkuman mengenai rumus BRSL. BRSL itu adalah bangun ruang sisi lengkung. Nah, yang sudah kita bahas di awal mengenai tabung, ini merupakan bentuk tabung, ya. Ini merupakan jari-jari dan ini merupakan tinggi tabung dan ini merupakan jaring-jaringnya. Nah, untuk mencari luas selimut tabung, rumusnya adalah 2VRT. Kemudian untuk mencari luas permukaan tabung, rumusnya adalah 2VR dalam kurung R plus T, ya, atau T plus R juga bisa. Dan untuk mencari volume tabung adalah PR kuadrat dikali dengan T. Begitupun yang kerucut. Nah, untuk mencari S itu digunakan rumus Pitagoras, ya, yaitu akar R kuadrat atau jari-jari kerucut kuadrat ditambah dengan T kuadrat, ya, atau tinggi pada kerucut kuadrat. Sehingga untuk mencari luas selimut kerucut adalah VRS. Dan untuk mencari luas permukaan kerucut adalah VR dalam kurung R plus S atau VR dalam kurung S plus R. Dan volume kerucut adalah 1/3 PR pangkat 2 kali T. Selanjutnya adalah bola. Bola ini hanya terdiri dari satu bentuk, ya. Dan hanya memiliki satu sisi, yaitu sisi lengkung. Nah, bola tidak memiliki jaring-jaring dan tidak memiliki luas selimut. Bola hanya memiliki luas permukaan bola yang rumusnya adalah 4 PR kuadrat dan volume bola yaitu 4/3 PR pangkat 3. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti pembelajaran quick listen mengenai bangun ruang sisi lengkung. Untuk contoh soalnya kita lanjut di part 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.